Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan Renungan Padinan GKJ Purwantoro Jumat Wage 28 Maret 2025. Bersama saya Ika Aprilianti dari Pepantan Bulukerto. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11 dan ayat natsnya terambil dari 2 Korintus 1 ayat 4 yang begini bunyi firman Tuhan. Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini untuk kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih oleh Tuhan, disadari atau tidak, setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini tidak pernah terjadi di luar rencana Tuhan. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Keduanya sama-sama secara sengaja diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Sebenarnya hidup kita ini telah diatur secara mendetail oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Lalu mengapa seringkali kita menjadi bingung manakala menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan? Kita menjadi sedih, marah, kecewa, bahkan putus asa ketika harus mengalami kejadian yang tidak kita harapkan. Kita merasa menjadi korban ketidakadilan seseorang, ketidakadilan sebuah keadaan, bahkan ketidakadilan Tuhan. Rasa kekecewaan serta kesedihan yang mendalam ini sebenarnya justru sangat merugikan diri kita sendiri. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa hal yang paling banyak menguras energi tubuh kita adalah kekhawatiran, kesedihan, dan kemarahan. Bila kita tidak dapat membebaskan diri dari semua tekanan emosi tersebut, tubuh kita secara otomatis akan membakar kalori lebih cepat, sekalipun kita tidak melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Terbukti bahwa menyimpan kekecewaan dan pengalaman pahit kita ternyata merugikan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 pilihan bagi kita untuk meresponi pengalaman-pengalaman pahit itu. Yang pertama, kita bisa berusaha keras melupakannya dan menganggap semua hal itu tidak pernah terjadi. Kita bisa berusaha menutup-nutupi kekecewaan serta kegagalan kita dan berusaha untuk tetap nampak tegar di pemandangan orang lain. Resikonya adalah kita secara pasti akan kehilangan sukacita sejati serta damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita. Pilihan kedua adalah meniru perbuatan Paulus yang memanfaatkan setiap kegagalan dan pengalaman pahitnya untuk memberkati orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kita untuk keluar dari setiap permasalahan hidup kita agar bisa membagikannya kepada orang lain. Dia tidak pernah menyakiti kita tanpa tujuan yang baik. Tuhan ingin memakai segala yang ada dalam hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Ia bahkan bisa melakukannya melalui pengalaman pahit kita. Ia menguatkan kita supaya kita juga bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami kesukaran seperti kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, apapun yang Engkau pakai dalam kehidupan kami, baik, buruk, menyenangkan, dan menyedihkan, kami percaya bahwa Engkau ingin memakai segala yang ada dalam kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu, untuk menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati.